Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di materi interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai ragam dialog dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis ragam dialog yang sering kita jumpai pada saat kita melakukan sebuah interaksi ya, dengan komputer. Jadi sebenarnya ragam dialog itu sudah pernah kita jumpai, tetapi kita belum mengetahui secara pasti ya jenis-jenisnya. Jadi di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas lebih detail lagi, dan dalam ragam dialog itu juga nanti ada yang namanya jenis dan sifat-sifatnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang keempat ini adalah Anda diharapkan mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis ragam dialog di dalam interaksi manusia dan komputer. Lalu Anda mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ragam dialog yang ada. Ya, jadi tiap-tiap ragam dialog itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kemudian Anda mampu menjelaskan sifat dan karakteristik dari ragam dialog. Kemudian untuk pokok bahasan kita, yang pertama adalah pengertian dari ragam dialog itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah aturan perancangan. Jadi di dalam nanti kita merancang sebuah interface, ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga ada sifat dari ragam dialog itu sendiri. Yang keempat, karakteristik dari ragam dialog. Yang kelima adalah jenis ragam dialog. Jadi di pertemuan yang keempat ini kurang lebih ada 5 pokok bahasan kita. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi dialog ya, yang pertama adalah pengertian ragam dialog. Jadi dialog ini sebenarnya sebuah proses ya, di mana secara umum kalau kita berdialog ya dengan teman kita gitu, kita sudah sering melakukan hal tersebut ya. Jadi tidak asing lagi dengan pengertian dialog. Ya. Cuman di sini pengertian dialog yang dimaksud adalah pengertian dialog antara manusia dan komputer. Nah, kalau pengertian dialog secara umum ya adalah suatu percakapan ya yang sudah sering kita lakukan ya di antara dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Ini adalah pengertian dialog secara umum yang sudah pernah atau sudah sering kita lakukan ya, dialog. Lalu berikutnya ditinjau dari sisi interaksi manusia dan komputer ya. Dialog itu adalah pertukaran instruksi dan informasi yang timbul ya, kemudian mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Jadi di sini ada semacam instruksi ya, untuk pertukaran instruksi antara manusia dan dari komputer itu sendiri. Jadi dialognya kita berisi instruksi ya, atau perintah-perintah yang kita masukkan ke dalam sistem komputer, lalu nanti komputer akan memberikan suatu
feedback ya, berupa sebuah informasi nantinya, sehingga akan terjadi seperti gambar yang di bawah ya, terjadi sebuah dialog antara manusia dan komputer terjadi karena adanya sebuah instruksi ataupun perintah yang manusia masukkan ya melalui jenis-jenis dialog nantinya ya, ragam dialog ya. Nah, ini nanti ada hubungannya ya dengan pertemuan yang ketiga kemarin. Kita belajar mengenai proses peralatan ya, input dan output ya dari komputer itu ya. Di sini akan terjadi sebuah dialog ya melalui perintah. Perintah-perintah itu bisa kita gunakan dengan berbagai macam peralatan. Yang pasti adalah peralatan input ya, biar nanti bisa terjadi suatu proses yang namanya dialog. Kemudian berikutnya, di dalam kita melakukan sebuah perancangan, ada beberapa aturan yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah prinsip ini ya, pegang teguh konsistensi, lalu sediakan shortcut bagi pengguna aktif, kemudian sediakan feedback yang informatif, sediakan error handling yang mudah, izinkan pembatalan aksi, kemudian sediakan fasilitas bantuan. Ya, jadi ada beberapa prinsip ya yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat yang namanya sebuah tampilan atau interface. Ya, jadi pegang teguh konsistensi ya, kita masuk ya ke bagian yang pertama. Pegang teguh konsistensi di sini adalah maksudnya, jadi kita pada saat melakukan atau merancang sebuah tampilan ya, diharapkan ya konsistensi dari sisi font ya, kemudian warnanya ya, dan tata letak dan seterusnya itu harus kita perhatikan ya. Jangan membuat sebuah tampilan dari fontnya kita itu berbeda-beda, padahal tujuannya atau untuk fungsinya adalah sama gitu ya. Jadi jangan misalkan di halaman pertama kita fontnya buat kecil ya, misalkan untuk keterangan menyimpan ya, save ya, save-nya teksnya kecil, simpan ya. Kemudian di halaman berikutnya simpannya itu keterangan teksnya, tombolnya ya di keterangannya terlalu besar. Itu juga nanti akan mempengaruhi bagi si user ya. User akan merasa sedikit sepersekian ya detik ya, dia akan berpikir ini maksudnya apa gitu ya. Begitupun dengan yang namanya warna ya, warna juga harus konsisten. Jangan berubah-ubah ya secara secara masif ya. Jadi yang pertama biru, kemudian berikutnya kuning dan seterusnya. Padahal itu fungsinya masih sama ya. Bisa Anda lihat misalkan di contohnya ya di Tokopedia dan Bukalapak ya, kita lihat dari tiap-tiap warna yang ditampilkan dia selalu konsisten. Kalau di Tokopedia dominannya hijau ya, jadi dari awal sampai proses pembayaran pun ya akan didominasi oleh warna-warna yang hijau seperti itu. Ya, dia sudah memegang ya, ini namanya konsistensi ya, biar si user itu tidak mengalami bingung ya atau kesulitan di dalam menggunakan aplikasinya. Kemudian berikutnya ada
sediakan shortcut bagi pengguna yang aktif. Nah, di sini adalah biasanya ini di dalam sebuah pekerjaan ya yang dituntut si user dituntut melakukan sebuah pekerjaan yang sifatnya rutinitas atau terus-menerus ya. Kemudian dan berulang-ulang ya. Nah, di sini si user akan mengalami kebosanan ya. Jadi dia kepingin adanya sebuah shortcut ya. Agar pekerjaan yang dia lakukan dia bisa lebih efisien ya. Contohnya apa? Ya bisa ini bisa Anda jumpai di program di Microsoft Office ya. Kalau misalkan kita mau ngopi ya, kita tidak perlu masuk ke menu ya. Misalkan menu file, kemudian copy dan seterusnya. Kita cukup menggunakan shortcut ya. Shortcutnya adalah Ctrl C ya. Itu copy kemudian dipaste Ctrl V ya. Jadi itu adalah beberapa shortcut yang dibuat untuk mempermudah si pengguna. Jadi kalau penggunanya cukup aktif di situ, kita harus menyediakan yang namanya shortcut. Oke, kemudian berikutnya sediakan feedback yang informatif. Nah, jadi setiap aksi dari user ya, harus ada feedbacknya dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Ya, contohnya misalkan kita sedang mengcopy dari hard disk eksternal ya ke internalnya kita atau sebaliknya, pasti di sana akan ditampilkan proses sejauh mana ya proses transfer data atau transfer file yang kita lakukan itu sudah sampai mana ya. Itu pasti akan ada yang namanya feedback yang ditujukan ke user ya untuk melihat prosesnya sudah sampai mana ya. Ini juga perlu kita sediakan ya. Misalkan kita merancang sebuah sistem atau sebuah tampilan, kita harus sediakan yang namanya feedback. Nah, kemudian kalau tidak ada feedback ya, ini tentunya akan menyulitkan bagi si user. Misalkan kita mau menghapus file, nah, kemudian tidak ada feedback. Ya, apa yang akan terjadi? Kita akan bertanya-tanya, itu file tadi sudah kehapus atau belum ya? Gitu. Nah, ini pasti akan muncul ya. Kalau kita mau menghapus sebuah file kita akan muncul, apakah Anda yakin untuk menghapus? Nah, itu adalah feedback ya. Kalau iya, klik ya, kemudian nanti akan muncul file yang Anda hapus sudah berhasil, seperti itu ya. Itu adalah bagian dari contoh kecil ya dari sebuah feedback. Kemudian berikutnya sediakan error handling yang mudah. Jadi yang namanya sistem pasti tidak lepas yang namanya dari sebuah error ya atau kesalahan. Tapi di sini kita juga harus menyediakan atau memberikan notifikasi atau pesan di mana kesalahan itu terjadi ya. Jadi tidak membuat si user kebingungan untuk mencari atau mencari sendiri di mana letak kesalahan yang dia lakukan. Nah, error handling ini juga harus bersifat yang manusiawi gitu ya, karena yang menggunakan kan manusia. Jadi minimal kata-katanya kita juga harus tidak terlalu memberikan efek yang berlebihan atau ketakutan bagi si usernya itu. Nah, seperti contoh
di pada saat kita mencetak ya atau ngeprint sebuah dokumen, kadang-kadang muncul seperti ini ya, keterangan fatal error sekian-sekian ya dengan kode sekian-sekian. Itu adalah bahasa-bahasa mesin ya. Itu harusnya jangan gunakan hal-hal seperti itu. Akan lebih diterima atau akan menimbulkan efek psikologis dari si penggunanya sendiri. Kalau misalkan dengan kata-kata fatal error, jadi kesannya ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Sebenarnya itu bisa bisa diatasi seperti itu ya. Jadi penggunaan dari pesan-pesan atau notifikasi dari kesalahan di sistem atau di tampilan kita juga harus kita perhatikan ya. Jadi tidak membuat efek ketakutan dari si user. Kemudian berikutnya, ya, ini adalah contoh dari error handling, di mana saya ambilkan contoh dari Yahoo ya. Nah, di situ ada misalkan kita salah, atau di Google pun ada ya. Kalau misalkan kita salah melakukan keyword yang kita masukkan itu misalkan salah. Nah, nanti di Google ataupun di Yahoo akan memberikan sebuah pesan atau notifikasi apakah yang Anda maksud adalah keyword yang kita masukkan itu benar atau tidak gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif pilihan. Inilah contoh dari error handling. Seperti itu. Kemudian izinkan pembatalan aksi. Jadi user di sini mempunyai sebuah pilihan ya, di mana dia dapat membatalkan aksinya pada saat misal dia ingin membatalkan perintah yang dia sebelumnya lakukan gitu ya. Jadi kalau di Microsoft Office kita sering kita lakukan adalah ada yang namanya undo ya, undo dan redo. Itu adalah contoh ya. Adalah contoh-contoh dari pembatalan aksi yang kita bisa kita lakukan. Nah, kalau misalkan ini tidak kita sediakan sebuah fasilitas pembatalan aksi, bisa kita bayangkan inputan yang kita lakukan salah, kemudian tidak ada aksi pembatalan ataupun aksi edit dan sebagainya, tentunya akan kurang efektif dan kurang komunikatif akhirnya ya. Jadi sulit untuk berdialog nantinya antara komputer itu dengan si user ya. Jadi tidak kesannya adalah kaku. Jadi begitu ada inputan yang harus menurut si user itu adalah salah dan harus dilakukan perubahan, tetapi sudah tidak bisa, itu akan menimbulkan sesuatu yang menyulitkan ya bagi si user itu sendiri. Informasinya jadinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal tujuan dari sistem dibuat adalah untuk mempermudah si user ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari namanya pembatalan aksi ya. Ini bisa kita lihat di Microsoft Word ya, ada undo dan ada redo ya. Di situ ada namanya aksi pembatalan ya. Kemudian berikutnya sediakan fasilitas bantuan atau help ya. Ini juga wajib ada ya gitu ya. Jadi di setiap sistem yang
bagus, ya, itu pasti ada fasilitas help-nya. Ini tujuannya adalah untuk membantu di mana pengguna itu ketika dia mengalami kesulitan, ya, kita tinggal memanggil ya help-nya. Di sana pasti akan ada nanti seperti eh, manual book atau tutorial ya, cara-cara bagaimana melakukan misalkan melakukan sebuah perbaikan-perbaikan atau dia sedang kesulitan ya, mengalami kesulitan ya untuk mengoperasikan sesuatu, dia bisa memanggil yang namanya ini bantuan atau help. Jadi tidak perlu dia menelpon orang yang membuat aplikasi tersebut gitu ya. Jadi di sana sudah tersedia. Dan ini pun hampir semua kalau misalkan aplikasi itu bagus ya, hampir semua itu pasti ada yang namanya help. Ya, Anda bisa lihat di Microsoft Word ya, produk-produk dari Microsoft Office ya, semuanya sudah memegang atau sudah menerapkan ini semua ya, ada help. Kemudian produk printer juga ada, semua hampir semua ya. Jadi ada bantuan help-nya. Lalu berikutnya ya, ini adalah aturan perancangan yang terakhir, kurangi muatan short term memory. Ya, jadi seperti di pertemuan yang kedua ya, jadi manusia itu mempunyai memori yang terbatas ya. Di short term memorinya ini, jadi jangan kita membuat sebuah manusia itu untuk mengingat di file-file kita di menu-menunya itu terlalu banyak. Ini akan membuat si user akan mengalami kesulitan ya, menyusahkan seperti itu. Jadi kurangi muatan short term memory. Jadi yang namanya menu ya cukup simpel saja. Kemudian jangan sampai terlalu yang mungkin pernah Anda lihat sebuah klik satu menu nanti ke bawahnya akan cukup banyak ya, cukup banyak sekali menu-menunya. Nah, itu juga akan menyulitkan si user. Dia akan memilih mana yang akan dia gunakan menu-menunya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sifat ragam dialog. Jadi dialog ini mempunyai beberapa sifat ya. Sifat ragam dialog itu ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, kemudian beban informasi. Kita lihat di sifat ragam dialog yang pertama yaitu inisiatif. Jadi pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah ya. Jadi di sini si user pastinya dia mempunyai sebuah inisiatif ya. Jadi dia mempunyai sifat ya. Karena manusiawi di sini dia akan misalkan dia ditampilkan sebuah dialog ya, kotak dialog misalkan ada username dan password. Ya, pasti di sana dia langsung berinisiatif memasukkan username-nya apa, password-nya apa, seperti itu. Jadi inisiatif sendiri ya dari user tersebut. Dia sudah menggunakan yang namanya secara insting ya, inisiatif dari manusia itu sendiri. Jadi ditampilkan sebuah tampilan yang menyajikan di sana ada username dan password, otomatis dia akan berinisiatif. Oh, ini berarti harus memasukkan username dan password. Ya, username-nya apa dan password-nya apa. Nanti di sana pasti akan ada sebuah langkah berikutnya. Ini yang dimaksud dengan inisiatif. Lalu berikutnya keluasan. Di sini adalah sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna. Maksudnya adalah ketika si user
ingin merubah tampilan, ya contohnya merubah background, merubah warna, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan oleh si user, ya. Jadi sistem itu tidak kaku, ya. Ini harapannya adalah bisa menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna. Contohnya ketika Anda di Microsoft Word, ya Anda bisa merubah tampilan Word-nya yang tadinya warnanya abu-abu, kita bisa ganti menjadi warna merah, ya, warna biru, dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita. Itu bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa merubah background, ya, seperti itu. Kemudian atau kalau di Android kita bisa mengganti tema, ya, kayak gitulah, ya. Itu namanya keluasan. Kita bisa memberikan keluasan terhadap aplikasi kita. Aplikasi yang kita gunakan itu sifatnya luas, ya. Jadi tidak monoton itu terus. Jadi bisa dirubah-rubah, baik warnanya, kemudian jenis fontnya, dan seterusnya. Berikutnya kompleksitas, ya. Kompleksitas di sini adalah maksudnya adalah sebuah ragam dialog itu hendaknya adalah kompleks, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di user, tetapi juga tidak tidak selalu secara kompleks dan detail, itu tidak. Jadi kompleksitas di sini adalah secara kebutuhan manusia itu, ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan. Jadi kalau memang tidak digunakan, ya tidak usah dibuat. Walaupun itu nanti dibilang itu adalah kompleks, ya. Tapi juga tidak harus seperti itu. Kompleksitas juga harus melihat kebutuhan, ya, bukan agar dibilang lebih, bisa dibilang ini kompleks, ya. Dari sampai menunya sampai warnanya itu sangat kompleks sekali. Nah, itu akan malah kurang bagus. Jadi kompleks di sini secara fungsi, ya. Berikutnya adalah sifat ragam dialog berikutnya ada kekuatan, ya. Kekuatan di sini artinya didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Jadi si user ini, ya, boleh atau bisa, ya, bisa melakukan sebuah perintah, ya, kepada sistem itu, ya. Jadi dia dapat menampung beberapa jumlah kerja, ya, yang dilakukan atau yang diinputkan oleh si user. Jadi dia bisa mengolah itu, kemudian memberikan informasi kepada user, ya. Ini artinya seperti itu. Kekuatan. Kemudian beban informasi. Jadi beban informasi ini adalah penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi beban informasi itu juga sesuai, ya, dengan kebutuhan pengguna, bukan malah menjadi informasinya mubazir gitu, ya, tidak diperlukan. Jadi seperti itu sifat ragam dialog. Kemudian berikutnya ada karakteristik ragam dialog, di mana ada 6 karakteristik. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi ini hampir sama dengan yang pertama, ya, yang pembahasan di aturan perancangan, ya. Ada yang namanya pegang teguh konsistensi, ya kan, masih ingat? Ini sama, ya, untuk karakteristik dari ragam dialog. Kemudian ada umpan balik, hampir sama, ya. Ada feedback tadi. Kemudian ada observabilitas, ada kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Oke, yang pertama ada konsistensi. Ini sama, ya, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian umpan balik juga
Umpan balik, kalau yang waktu di aturan perancangan ada yang namanya sediakan feedback gitu kan. Nah, ini juga sama ya. Umpan balik jadi memberikan informasi kepada user tentang proses yang sedang berjalan ya. Ini sama. Nah, kemudian ada observabilitas. Jadi sistem dapat berfungsi secara benar namun nampak sederhana bagi user meskipun pengolahan internal di dalamnya sangat rumit. Artinya apa? Jadi user ya pengguna itu tidak ingin tahu ya serumit apa program itu dibuat ya, serumit apa program itu berjalan ya. Dia user tidak ingin tahu. Yang ingin user inginkan adalah ketika dia ingin menggunakan ya berjalan sebagaimana mestinya ya. Ini yang dimaksud dengan observabilitas. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita menggunakan Google ya. Google kan tampilannya cukup sederhana ya, hanya menu satu, hanya ada text box ya berlatar belakang warna putih, lalu ada keyword ya yang harus kita masukkan. Nah, pada saat kita melakukan inputan keyword, misalkan saya mencari kata Amikom misalkan ya. Nah, langsung ketemu ya, langsung saya masukkan enter, kemudian muncul kata yang saya maksud Amikom. Nah, sebenarnya di dalam atau di balik layarnya kata Amikom itu muncul adalah cukup rumit ya, karena melibatkan beberapa algoritma di sana ya yang bisa memunculkan atau menampilkan yang namanya kata yang saya cari, yaitu kata Amikom. Itu yang dimaksud dengan observabilitas. Kemudian kontrolabilitas ya. Inilah sistem yang selalu dalam kontrol si user ya. Dialog yang memiliki sifat ini harus memungkinkan user agar dapat menentukan di mana sebelumnya ia berada, di mana sekarang ia berada, dan seterusnya. Jadi di sini adalah kontrol penuh ya berada di user. Jadi dia bisa melakukan pengaturan ya. Contohnya gitu. Bahasa sederhananya kita bisa mengatur sistem itu. Contohnya di mana? Kayak misalkan di kontrol panel ya. Anda bisa lihat di kontrol panel Anda bisa mengatur aktivitas ataupun fitur-fitur yang ada di komputer kita bisa kendalikan di kontrol panel kita ya, seperti itu. Lalu berikutnya efisiensi. Efisiensi ini hampir sama ya dengan shortcut tadi ya, sediakan shortcut. Nah, ini hampir sama. Keseimbangan. Kemudian keseimbangan ini adalah kemampuan manusia dan kemampuan komputer. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan mana yang bisa dikerjakan manusia dan mana yang bisa dikerjakan oleh komputer. Ya, di sini ada karakteristik keseimbangan. Nah, berikutnya ini adalah jenis-jenis dari ragam dialog yang sering kita lakukan atau sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana tentunya dari ke-9 jenis ragam dialog ini pasti Anda sudah pernah melakukan yang namanya dialog ya dengan menggunakan dari salah satu jenis ragam dialog ini. Yang pertama ada dialog berbasis perintah tunggal atau command language. Kemudian yang kedua dialog berbasis bahasa pemrograman. Yang ketiga ada antarmuka berbasis bahasa alami. Yang keempat ada manipulasi langsung. Yang kelima ada sistem menu. Yang keenam ada dialog berbasis pengisian borang. Kemudian antarmuka berbasis icon. Yang kedelapan sistem penjendelaan.
Yang ke-9 atau terakhir, antarmuka berbasis interaksi grafis ya. Nah, di ke-9 ini pasti Anda salah satu atau dua atau tiga mungkin sudah pernah kita atau Anda lakukan. Oke, yang pertama kita lihat dulu bahasa berbasis perintah tunggal ya, atau command language. Ya, command language ini adalah bahasa perintah ya, yang biasanya diperlukan dalam sistem operasi DOS dan Unix ataupun Linux ya, untuk membuat sebuah perintah ya, agar komputer dapat menampilkan sesuatu atau informasi yang kita butuhkan. Ini adalah command language. Contohnya adalah perintah kalau Anda belajar sistem operasi ya, mungkin masih ingat ya, di semester 1 atau berapa ya, saya lupa ya, sistem operasi. Kita akan belajar yang namanya ini ya, di directory C, kemudian slash ya, kemudian dir ya, atau directory ya. Ini adalah perintah untuk melihat dari isi directory di komputer kita, di drive C kita itu ada apa aja ya. Ini bisa kita lakukan ya. Anda bisa masuk ke menu, ke bagian command language atau ketik aja di CMD ya, di bagian komputer Anda, di bagian bawah button klik CMD, nanti akan muncul ya. Itu adalah command language. Nah, di command language ini tentunya ada keuntungan dan kerugian ya. Yang keuntungannya ini adalah sifatnya luas. Kemudian inisiatif pada pengguna, nyaman dalam penciptaannya, kemudian memberdayakan user, cepat, tentunya sangat cepat memang, kemudian efisien dan akurat. Cuman dari setiap ragam dialog ya pasti mempunyai sebuah kerugian ya, ada plus ada minusnya ya. Kerugiannya adalah membutuhkan pelatihan yang lama ya, karena untuk menghafal perintah-perintah DOS ini juga membutuhkan waktu ya. Kemudian beban ingatan yang tinggi ya, kita harus mengingat-ingat tuh. Kemudian jika ada kesalahan, ini tidak ada error handlingnya, itu tidak ada. Tidak ada di mana kesalahan kalau kita menginputkan perintah salah, itu tidak ada petunjuk ya, atau benarnya itu harusnya gimana ya, itu tidak ada. Jelek dalam menangani kesalahan ya, command language. Contohnya seperti ini ya. Kalau Anda pernah belajar sistem operasi pasti mengenal ini ya, command prompt. Kemudian yang berikutnya ada dialog berbasis bahasa pemrograman. Nah, ini juga pasti Anda tidak asing dengan yang namanya ini ya, Turbo Pascal. Anda belajar algoritma awal, biasanya ini awal ya, pertama kali Anda masuk ya, di semester 1 ya, Anda belajar Turbo Pascal ya, untuk belajar algoritma. Ini juga merupakan bahasa termasuk dialog berbasis bahasa pemrograman. Berikutnya ada bahasa alami atau natural language. Jadi dialog ini adalah dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Maksudnya adalah bahasa alami adalah bahasanya manusia ya, bahasanya kita. Jadi misalkan coba tolong cetakan ya perkataan, misalkan Anda lulus ya. Jika nilai yang dimasukkan lebih dari atau sama dengan 65 dan jika kurang dari 65, dan cetaklah perkataan Anda tidak lulus. Ya, jadi ini awal mulanya adalah
bahasanya kita, ya bahasa manusia, lalu nanti akan diterjemahkan oleh sistem penerjemah oleh komputer, ya. Kemudian seperti ini, ya, bahasa penerjemahnya, ya, di di Pascal, ya, di Turbo Pascal. Kalau Anda belajar Pascal pasti akan seperti ini. Nah, di sini adalah ada kata-kata masukkan nilai Anda lulus, Anda tidak lulus. Nah, ini kan bahasa-bahasa alami, ya, bahasa manusia, bahasanya kita. Lalu nanti akan diterjemahkan oleh sistem, ya. Sama halnya Anda belajar di Excel, ya. Nah, di sana juga ada bahasa atau rumus yang dimasukkan, ya. Itu kan penggunaannya kan bahasa-bahasa manusia. Itu juga bisa dikategorikan bahasa alami. Jika sel sekian nilainya berapa, dikatakan gagal atau berhasil, dan seterusnya, ya. Masih ingat tentunya, ya, dengan Excel, ya. Itu juga merupakan bahasa alami. Kemudian ada manipulasi langsung, ya, di mana manipulasi langsung ini user itu berinteraksi secara langsung dengan objek pada layar grafis. Ini bisa kita jumpai di mana? Ya, contohnya yang secara jelas adalah di handphone kita, ya. Kita bisa langsung membuat objek itu bisa berpindah-pindah. Misalkan pada layar di handphone kita bisa memindahkan ikon ke halaman 1, ke halaman 2, dan seterusnya, ya. Dan itu contohnya dari sisi manipulasi langsung, ya. Kemudian tentunya ada keuntungan dan kerugiannya juga. Jadi setiap ragam dialog memiliki keuntungan dan kerugian. Berikutnya, ini contoh dari manipulasi langsung. Jadi setiap user melakukan perubahan, ya, di dalam layarnya, ya, itu bisa langsung dilakukan, ya. Baik itu bersifat teks ataupun bersifat gambar, ya, atau grafis, ya. Itu manipulasi langsung. Ini adalah tampilan di program statistik, ya. Ini adalah juga contoh dari manipulasi langsung. Kita bisa melakukan perubahan data di sana, ya. Seperti itu. Lalu berikutnya ada sistem menu, ya. Sistem menu ini sering kita jumpai pada saat kita membuka sebuah web, ya. Nah, membuka sebuah web pasti akan kita menemukan menu, ya. Nah, menu-menu itu disusun, ya, berdasarkan tingkat kebutuhan dari si user, ataupun menu itu disusun mewakili, ya, isi dari web tersebut, ya. Nah, di menu ini juga kita nanti dimudahkan, ya, karena tidak perlu mengingat, ya. Tidak perlu mengingat yang namanya isi dari menu-menu tersebut, karena kita tinggal melihat saja, kemudian tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang ingin kita lakukan itu apa? Kita tinggal klik, ya. Seperti itu. Ini adalah sistem menu. Contohnya seperti ini, ya. Ini di menu itu juga ada dua, ya, ada dua jenis. Ada sistem menu datar dan ada sistem menu tarik nanti. Nah, yang pertama adalah sistem menu datar dulu, di mana menu ini disusun berdasarkan letaknya, ya. Letaknya ini datar. Kenapa akhirnya disebut sistem menu datar? Karena peletakannya adalah seperti ini. Jadi contohnya adalah pada saat kita ingin mengakses registrasi mahasiswa baru, ini bisa kita lakukan dengan cara klik langsung pada registrasi mahasiswa baru, ataupun kita bisa mengklik
ini ya, huruf atau teks atau shortcut A, kita klik, nanti juga akan muncul menu ke registrasi mahasiswa baru. Jadi disusun ini secara datar ya. Seperti itu untuk menu datar. Berikutnya, contoh berikutnya adalah ini menu tarik ya. Ini bisa kita lihat di berbagai web ya. Ini sudah menu tarik sistemnya atau ragam dialognya. Berikutnya ini juga menu tarik ya. Seperti itu contohnya. Kemudian ragam dialog berikutnya ada borang ya, borang isian. Borang isian ini adalah user dihadapkan ke suatu bentuk formulir ya, isian di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian data. Ini juga sudah sering Anda lakukan ya. Contohnya pada saat mengisi presensi di Google Form ya, Anda juga sudah melakukan dialog ini ya. Secara tidak langsung Anda sudah melakukan yang namanya berdialog dengan komputer ya, dengan borang isian atau form fill in. Tentunya sama ya, mempunyai keuntungan dan kerugian. Kerugiannya menghabiskan ruang layar ya, karena semakin banyak isiannya, nanti otomatis satu layar juga akan berisi tentang pertanyaan yang harus atau formulir ya yang harus diisi oleh si user itu. Kemudian contohnya seperti ini ya. Formulir pendaftaran mahasiswa baru. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh ragam dialog. Jenisnya adalah borang isian atau form fill in ya. Ini adalah isian atau text box ya, ini harus diisi dan seterusnya. Ya, kemudian menu-menunya tombol-tombolnya disusun secara jaraknya juga konsisten ya. Nah, ini bisa Anda lihat jarak antara simpan, hapus, batal, cetak, keluar ini konsisten. Jenis hurufnya juga konsisten semua ya, seperti itu. Jadi user akan otomatis langsung bisa memahami ya apa yang harus dia lakukan ya dengan melihat sebuah tampilan seperti ini. Lalu berikutnya ada dialog berbasis icon ya. Ini juga sudah sering kita jumpai. Yang namanya berbasis icon adalah berupa simbol ya, simbol-simbol atau tanda-tanda menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Kalau di komputer Anda bisa lihat di bagian kontrol panel juga bisa Anda lihat ya, ini contohnya di kontrol panel. Kemudian di handphone Anda juga berbasis icon, di Tokopedia, Bukalapak ya. Tampilan awal depan kebanyakan rata-rata menggunakan icon ya. Kemudian nanti dikombinasikan dengan form fill in ya, berbasis borang isian. Ketika kita ingin berbelanja ya, ada jumlah yang harus kita masukkan, isiannya dan alamat dan seterusnya gitu ya. Lalu berikutnya ada sistem penjendelaan atau window. Nah, window ini juga seperti ini ya contohnya ya, saya langsung ke contoh aja. Ini dalam satu layar ya kita bisa bisa melihat berbagai macam berbagai macam tampilan ya. Misalkan saya membuka PowerPoint, kemudian membuka web ya, kemudian membuka direktori yang misalkan di D ya. Ini dalam satu monitor atau satu layar ya, 3 sekaligus bisa ditampilkan ya. Ini adalah contoh
dialog dari penjendelaan, ya. Kemudian ada juga antarmuka berbasis interaksi grafis. Jadi ragam dialog ini berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan aktivitas. Ya, ini contohnya ada di saya ambilkan contoh dari Microsoft Word, ya. Jadi ketika ikon saya letakkan di bagian insert, ya, lalu akan muncul ini, ya, tampilan informasi, ya, ataupun di game, ya, ketika kita bermain game juga akan muncul informasi ketika ketika kursor kita letakkan di bagian tertentu, gitu, ya. Ini akan menampilkan sebuah grafis berikutnya. Nah, ini adalah antarmuka berbasis interaksi grafis. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing pada pertemuan yang keempat, ya. Jadi kesimpulannya, ragam dialog itu, ya, jenis-jenisnya kurang lebih ada 9, ya. Nah, tadi sudah. Kemudian sifat dan tiap-tiap dari ragam dialog memiliki sifat dan karakteristik, ya, yang berbeda-beda. Kemudian ragam dialog itu juga memiliki kelebihan, ya, atau juga memiliki kekurangan dari tiap-tiap ragam dialog yang ada. Ya, jadi itu, ya, beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai ragam dialog, ya. Jadi sekarang Anda sudah tahu jenis-jenis dari ragam dialog tersebut, ya. Jadi nanti pada saat Anda merancang tampilan, Anda harus tentukan, ya, mau menggunakan ragam dialog yang model atau yang jenis yang apa yang ingin Anda gunakan. Nah, caranya adalah Anda harus tahu dulu usernya siapa, kemudian Anda juga harus memegang aturan dalam perancangan, ya, yang tadi, ya, ada pegang teguh konsistensi, sediakan error handling, ya, kemudian feedback, ya, dan seterusnya, ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.